Hai manusia, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu novel romance favorit aku. Dan aku bagi jadi 5 kategori. Kategori pertama, contemporary romance. Ini tuh cerita yang ngambil setting setelah Perang Dunia Kedua. Atau lebih seringnya diartiin sama keadaan zaman sekarang, zaman kini. Bukunya adalah Mahogany Hills karya Tia Widiana. Menceritakan perjodohan antara Jagat Arya dan Paras Ayunda. Mereka nggak saling cinta, tapi Paras mencoba jadi istri yang baik, sedangkan Jagat lebih milih pacarnya, Nadia, yang sebenarnya ditentang sama keluarga dia. Perjodohan itu jadi plot romance yang cukup ketebak, alurnya, terus endingnya bakal kayak gimana. Yang serunya itu di bagian tengahnya, di bagian si dua karakter yang asing satu sama lain, mulai dekat dan diwarnai momen-momen yang bikin gemes. Nah, itu yang aku suka dari novel ini. Ini memang masih dibungkus sih, tapi aku udah baca. Ini beneran udah baca. Aku waktu itu bacanya minjem buku ke taman bacaan gitu, terus aku suka banget sama novelnya. Makanya begitu aku bisa beli, aku beli novelnya buat dikoleksi. Selanjutnya adalah Autumn in Paris, karya Ilanatan. Menceritakan Tara, seorang penyiar radio di Paris, bertemu dengan Tatsuya, arsitek asal Jepang. Tatsuya nggak menyangka perjalanannya ke Paris ini mempertemukannya dengan Tara, dan mereka mulai dekat. Tapi sebenarnya Tatsuya ini punya misi tersendiri pergi ke Paris. Aku baca Autumn in Paris itu udah lama banget, tapi sangat membekas, apalagi novel ini punya aura yang sendu dan banyak kejadian sedih dan tragis. Beda sama 3 novel Ilanatan sebelumnya yang juga ngambil tema musim di kota berbeda. Ada Summer in Seoul, Spring in London, sama Winter in Tokyo. Ini Autumn in Paris ini beda sendiri. Jadi kalau kamu mau novel yang agak sendu-sendu, sedih-sedih, wajib baca novel ini. Lalu ada Lola and the Boy Next Door, karya Stephanie Perkins. Menceritakan Lola yang jago ngedesain dan berpacaran dengan vokalis band rock yang lebih tua daripada dia. Dia bertemu lagi dengan Cricket, tetangganya. Dulu tetanggaan, terus dia pindah, terus sekarang balik lagi, mereka tetanggaan lagi. Dan Cricket nyatain perasaannya sama Lola. Karakter Lola ini memang masih remaja, tapi dia punya perkembangan karakter yang bagus dan cukup dewasa di usianya. Dia emang ngambil beberapa pilihan yang agak berisiko, seperti pacaran sama yang lebih tua, tapi dia tahu apa yang dia mau, itu oke-nya. Terus tokoh Cricketnya juga typical boy next door yang baik, terus sangat nge-support. Jadi ceritanya manis, sweet, cute. Selanjutnya adalah Safe Haven, karya Nicholas Sparks. Menceritakan Katie yang baru pindah ke sebuah kota kecil. Dia bertemu dan akhirnya dekat dengan Alex, duda pemilik toko kelontong di situ. Tapi si Katie ini misterius, tertutup, dan ternyata dia sedang dikejar polisi di kota asalnya dulu. Aku sebenarnya nonton film adaptasinya dulu, suka banget. Terus aku bacalah bukunya, makin suka, apalagi cerita di 2 media berbeda ini nggak jauh beda. Cuma yang di buku lebih detail. Kalau dibandingin sama buku-buku Nicholas Sparks yang lain, cerita di sini tuh berbeda karena ada sisi misterinya. Terus di akhir ada twist yang nggak aku sangka. Jarang banget kan ada twist di novel romance. Terus waktu itu rasanya pas aku nonton dan baca itu, aku lagi suntuk banget. Terus film ini nampilin pindah ke luar kota, mulai kehidupan dari nol lagi, dan itu cukup refreshing gitu buat aku. Kategori kedua adalah romantic comedy. Masih menceritakan romance, cuma di sini dikasih humor, dikasih bumbu komedi yang cukup banyak. Buku itu adalah Sleepaholic, karya Fidri Wida. Menceritakan Jessie yang gampang ketiduran dimanapun dan kapanpun, di toilet, di bioskop, di kantor, terus sampai di rumah pun dia susah banget dibangunin. Lama-kelamaan kebiasaannya itu bikin pekerjaan dan kehidupan cintanya berantakan. Aku ingat banget beli ini tuh di Gramedia Merdeka, terus milihnya super lama karena selain aku nyari cerita yang benar-benar menarik, aku juga ngeliat harganya.
dan dua-duanya aku dapetin dari novel ini. Ini kocak banget, lucu banget. Kelakuan Jessie ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa sih ketiduran di sana? Ya ampun, gak kapok-kapoknya gitu. Untungnya selain itu, kita juga ngelihat perkembangan karakter si Jessie-nya ini untuk ngadapin kebiasaan yang kadang-kadang buruk itu. Jadi gak cuma menghibur, menurut aku novel ini juga kayak ngeliatin, nyontohin gimana sih orang bertanggung jawab gitu sama hidupnya. Selanjutnya ada Wheels and Heels karya Arindia Respati, menceritakan Abi yang berprofesi sebagai talent iklan, dimana dia harus berpenampilan menarik dan dia juga suka sama barang mewah. Di salah satu briefing dia bertemu dengan Aidan, pria yang pemalu dan alergi sama kucing. Mereka pun mulai dekat, tapi Abi ngerasa dia ini seperti Cinderella karena apa yang dia liatin ke Aidan itu berbeda dengan kehidupan dia yang sesungguhnya. Walaupun ini katanya ngambil inspirasi dari dongeng Cinderella, aku nggak terlalu ngeh sampai di mention atau ada orang lain yang bahas kalau nggak salah. Tapi novelnya tetap seru, apalagi ini pakai point of view orang pertama. Nah, si Abi ini kalau ngedeskripsiin sesuatu tuh lucu banget, ceplas-ceplos, sampai dia nyeritain lampu sen mobil yang mau belok kiri aja itu lucu banget. Dan kan karakter Aidan itu kebalikan dari Abi, pasangan yang berbeda, tapi itu yang bikin mereka cocok. Jadi cute banget ceritanya. Ini beneran baca ini tuh ketawa terus. Aku jadi pengen baca lagi loh. Kategori ketiga adalah office romance. Masih tentang cinta dan di settingnya zaman sekarang. Tapi di sini ada karir yang biasanya jadi pertaruhan. Buku pertama di kategori ini adalah Peekaboo Love karya Sophie Meloni. Menceritakan Lulu yang baru pertama kali kerja di Jakarta, dan dia diremehkan, diejek, dan agak dibully sama teman kerjanya. Bahkan bosnya aja misterius. Tapi dia tetap bertahan berkat dukungan dari Sam, teman online-nya yang di Manhattan. Waktu aku baca buku ini tuh, aku juga lagi proses adaptasi di pekerjaan baru, jadi aku relate banget sama yang Lulu alamin. Pas ada cerita tentang teman online-nya itu dan ada sedikit kejutan di situ, aku sampai kaget karena aku nggak fokus ke kisah romansnya. Saking fokusnya ke masalah di pekerjaan dulu itu, aku nggak curiga sama tokoh-tokoh yang lain. Jadi pas kejutan itu muncul, aku nggak nyangka dan bikin aku makin suka sama ceritanya. Selanjutnya adalah Attachment karya Rainbow Rowell. Menceritakan Lincoln, karyawan IT shift malam yang tugasnya nyortir email karyawan untuk nyari jangan-jangan ada yang bocorin rahasia perusahaan nih. Tapi email yang kebanyakan masuk itu email percakapan antara dua sahabat, dan dia kaget begitu dia muncul di salah satu email itu. Ini novel romance yang unik. Pertama, ceritanya ditulis dengan format email, jadi ada tanggal, alamat email, CC, BC, dan ini mungkin satu-satunya novel romance di mana tokoh utamanya adalah laki-laki. Tapi ada bagusnya, jadi aku bisa tahu gimana laki-laki memandang satu peristiwa ini misalnya, soalnya berbeda dengan dua sahabat itu deskripsiin. Jadi lucu, jadi kocak juga. Apalagi pas dia mulai masuk ke kehidupan dua sahabat itu, ada potensi ketemu, terus itu yang bikin gemes, bikin deg-degan. Selanjutnya adalah The Hating Game karya Sally Thorne. Menceritakan Lucy dan Joshua yang bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan penerbitan. Mereka saling benci dan lagi berlomba untuk dapatin promosi. Selain perjodohan, aku juga suka sama plot di mana dua tokoh utamanya dari saling benci jadi berubah ke perasaan yang lain. Di awal memang progres bacanya agak lambat karena Joshua ini benar-benar nyebelin. Pantas aja Lucy gak suka. Tapi begitu muncul percikan dan fakta bahwa dia gak benci-benci amat gitu sebenarnya, aku bacanya makin cepet. Mereka juga dihadapi bahwa mereka kerja di kantor yang sama, ada aturan, harus hati-hati, harus dipikirin. Apakah sesuatu yang baru ini worth it? Aku sampai gak kebayang, sampai deg-degan gitu, pengen tahu ini akhirnya gimana caranya mereka bisa survive gitu di akhir. Dan aku juga nyiapin diri untuk ngadapin kemungkinan terburuk. Itu momen yang agak menegangkan gitu saat baca novel romance. Selanjutnya adalah fantasy romance. Ini adalah novel romance yang punya unsur fantasi. Dan novel itu adalah The Time Traveler's Wife karya Audrey
The Vinegar. Menceritakan Claire yang bertemu dan menikah dengan Henry yang punya kemampuan time traveling. Kemampuannya itu mempertemukan sekaligus memisahkan mereka karena Henry ini nggak bisa ngendaliin kapan dia pergi dan kemana dia akan pergi. Ini aku nggak tahu nandain apaan. Setiap babnya tuh berasa kejutan karena kita nggak tahu Claire atau Henry yang kita temui itu dari mana, yang mana gitu. Apakah mereka dari masa lalu, dari masa kini, apa dari masa depan? Ada keterangan tanggal dan juga usia mereka saat itu. Jadi kalau Henry-nya lebih tua dan Claire-nya lebih muda, kemungkinan Henry sedang mengunjungi Claire di masa lalu, dan begitu juga sebaliknya. Kadang juga Henry ngunjungin kehidupan yang gak ada hubungannya sama Claire, tapi lebih ke masa kecil dia yang cukup tragis. Sayangnya kemampuan menjelajahi waktunya tuh nggak benar-benar dijelasin dari mana dan kenapa. Jadi agak pasrah-pasrah gitu begitu si time travelernya itu memisahkan mereka. Sangat mengharukan, apalagi endingnya. Dan kategori kelima adalah adult romance, yang mungkin harusnya aku sebut sebagai erotic romance. Ini adalah novel romance dewasa yang nampilin adegan seks cukup banyak dan jadi hal yang penting di ceritanya. Novel favorit di kategori itu adalah mana judulnya? As Seen on TV, karya Christian Sumamora. Menceritakan Kendra yang suka sama Javi, sahabat laki-lakinya yang playboy. Secara tidak langsung, Javi ini menolak Kendra dan nganggep Kendra itu cuma teman doang, gak akan lebih. Kendra patah hati dan dia move on. Tapi kemudian Javi ini nggak suka gitu begitu Kendra deket sama laki-laki lain. Kalau kalian pernah baca novel Christian Sumamora yang sebelumnya, dia pernah nulis cerita dengan plot seseorang menyukai sahabatnya, pillow talk kalau nggak salah. Cuma di situ laki-laki yang suka sama sahabatnya yang cewek. Di sini kebalikannya. Apakah ceritanya sama? Oh tidak, karena Kendra ini dia lebih milih move on gitu daripada harus meratapi nasibnya ditolak walaupun secara tidak langsung. Dan itu jadi momen yang sangat empowering, sangat menginspirasi, perkembangan karakter yang bagus menurut aku, apalagi di novel romance. Terus adegan seksnya juga bukan sekedar bumbu, tapi emang dibutuhin sebagai salah satu konflik antara kedua tokoh utamanya. Porsi romance dan seksnya seimbang menurut aku, pas. Nah itu dia novel-novel romance yang jadi favorit aku. Begitu dibahas satu persatu, aku jadi terkenang waktu masa-masa bacanya. Aku jadi pengen baca lagi. Tapi memang kebanyakan terbitan lama. Aku kayaknya harus nyari lagi novel romance lain yang lebih baru. Kalau kalian punya rekomendasi novel romance yang bagus, yang lama juga gak apa-apa, yang baru lebih bagus lagi, kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Mereka saling benci.